Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar pembelajaran pada pagi hari ini lancar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada pagi hari ini semangat semua ya pastinya. Perkenalkan, nama saya Ibu Latifatun Nafa. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Nafa. Nah, sudah kenal ya semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam bersama Ibu Nafa. Semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Akan duduk yang rapi dan disimak pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik ya. Apakah kalian tahu pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Apa saja sih kepribadian Nabi Muhammad SAW itu? Nah, agar kita bisa mengetahui lebih lanjut, lebih terperinci apa saja kepribadian Nabi Muhammad, mari kita simak pembelajaran berikut ini dengan baik ya anak-anak. Ibu akan menceritakan sebuah kisah tentang kepribadian Nabi Muhammad yang patut kita contoh. Yang pertama, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW dengan pengemis buta. Bisa dilihat pada video tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW selalu memberi makanan dan menyuapi seorang pengemis buta tersebut. Tetapi pengemis buta tersebut selalu menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Nah, sangat disayangkan, seorang pengemis buta tersebut tidak tahu bahwa yang menyuapi beliau ketika makan, ketika kelaparan setiap hari adalah Rasulullah SAW. Sampai pada akhirnya Rasulullah SAW wafat, sang pengemis buta pun tidak ada yang menyuapinya lagi. Suatu hari, Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu dengan Aisyah. Beliau bertanya kepada putrinya tersebut, "Ya Aisyah, apakah sunnah Rasul yang belum aku kerjakan? Apakah ada lagi?" Sayyidatina Aisyah pun menjawab bahwa ada ayahku, ada satu lagi yang belum engkau kerjakan. Rasulullah selalu memberi makan kepada orang pengemis buta yang ada di ujung pasar. Nah, akhirnya Abu Bakar pun menjalankan sunnah yang sudah diceritakan oleh Aisyah tersebut. Lalu bergegaslah Abu Bakar untuk pergi ke pasar untuk menemui pengemis buta tersebut dan memberikannya makanan. Sang pengemis buta bertanya, "Siapakah engkau? Kenapa engkau memberiku makan? Biasanya yang memberiku makan itu bukan kau." Lalu Abu Bakar berkata, "Apakah kau tahu bahwa jika yang memberimu makan bukan orang yang seperti biasanya?" Jawab pengemis buta, "Ya, kau bukan orang yang biasa memberiku makan." Lalu Abu Bakar pun menceritakan kepada pengemis buta bahwa yang memberi makan setiap hari adalah Rasulullah SAW. Padahal sang pengemis buta tersebut selalu mencemooh dan menjelek-jelekkan Rasulullah. Tapi Rasulullah pun tidak pernah marah, bahkan beliau memberi makan kepada pengemis buta yang telah menjelek-jelekkannya. Lalu sang pengemis buta tersebut pun merasa bersalah, sehingga menangis bercucuran menyesali perbuatannya. Bagaimana dia bisa melakukan seperti itu kepada orang yang selalu mengasihaninya? Sang pengemis buta meminta ampun,
tapi Rasulullah SAW sudah wafat. Nah anak-anak, dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran tentang kepribadian Nabi Muhammad, yaitu bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang pemaaf, mengasihani, dan tidak pernah marah kembali ke orang yang telah menyakiti hatinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa kepribadian Nabi Muhammad yang lain yang patut kita contoh atau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yakni Nabi Muhammad SAW selalu santun dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Muhammad merupakan orang yang sopan dan santun dalam bertutur kata. Beliau tidak pernah membeda-bedakan seseorang dari status sosial, warna kulit, ras, dan lain sebagainya. Beliau selalu berbuat baik kepada siapapun, bahkan orang yang menyakitinya, seperti yang telah kita pelajari tadi, yaitu kisah seorang pengemis buta. Nah, ada beberapa sifat yang wajib kita ketahui yang dimiliki oleh Rasul. Yang pertama, yakni siddiq. Siddiq artinya jujur. Rasulullah SAW selalu jujur dalam perkataan maupun perbuatannya. Rasulullah tidak pernah berdusta. Yang kedua, yakni amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Jika suatu urusan yang diamanahkan kepada beliau, beliau akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, yakni tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Yang dimaksud menyampaikan atau tabligh, yakni seorang Rasul SAW bertugas untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yakni fatonah, artinya cerdas. Cerdas bisa diartikan juga dengan bijaksana. Rasulullah adalah orang yang cerdas juga bijaksana. Selanjutnya, yakni Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, apa sih tugas bagi seorang rahmat? Apa sih tugas Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam itu? Yang pertama yakni syahidan. Syahidan artinya menjadi saksi bagi seluruh umat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir kelak. Yang kedua yakni mubasyiron. Mubasyiron artinya menyampaikan kabar gembira kepada seluruh umat manusia yang beriman yang menjalankan perintah Allah bahwa orang-orang beriman tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga yakni nadhiron. Nadhiron artinya pemberi peringatan kepada orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah. Yang keempat yakni da'iyan ilallah. Da'iyan ilallah artinya penyeru kepada seluruh umat manusia agar memeluk agama Islam. Yang kelima yakni sirajan muniron. Sirajan muniron artinya cahaya yang menerangi umat manusia dalam kegelapan dalam memeluk agama Islam. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang apa saja. Yang pertama, yakni kisah seorang pengemis buta dan Rasulullah. Yang kedua, yakni kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yakni sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bisa kita sebut dengan sifat wajib bagi para Rasul. Yang terakhir, yakni Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, bisa dipahami ya anak-anak materi apa saja yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, agar kita lebih bisa memahami apa saja yang telah kita pelajari pagi hari ini, Ibu akan memberikan sedikit pekerjaan rumah. Ada 4 soal pada halaman 32, silahkan dikerjakan di rumah. Nanti pukul 8, silahkan mengumpulkan tugas tersebut ke Ibu ya, melalui WA orang tua masing-masing.
Paham ya anak-anak? Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang hijrah Nabi Muhammad ke Habasyah. Silakan dipelajari untuk materi minggu depan. Materi pada pagi hari ini telah selesai ya anak-anak. Jangan lupa PR-nya. Mari kita membaca hamdalah dan tasdik bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Shadaqallahul azim. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.